Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Ulijanatin dengan NIM R1C123003 dari jurusan Teknik Geologi. Nah, kali ini saya akan membahas tentang mata kuliah tambang umum dengan judul bahan galian dan cara pengolahannya setelah dilakukan penambangan. Sebelum itu kita harus ketahui, apa sih itu bahan galian? Nah, bahan galian sendiri adalah segala jenis mineral, batuan, atau zat alam yang terdapat di dalam kerak bumi dan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan manusia melalui kegiatan penambangan. Nah, bahan galian dapat berupa logam, non-logam, batuan, maupun sumber energi seperti batu bara, minyak, dan gas bumi. Nah, kali ini kita akan bahas dua saja, yaitu bahan galian energi dan juga bahan galian logam. Oke, kita beralih ke bahan galian energi. Nah, salah satu contohnya adalah batu bara. Batu bara itu dapat dilakukan dua metode, yaitu tambang terbuka dan juga tambang bawah tanah. Digunakan tambang terbuka jika batu bara keterdapatannya itu dekat dengan permukaan. Nah, digunakan tambang bawah tanah jika batu bara itu jauh dari permukaan bumi. Nah, pada proses pengolahannya seperti ini, seperti pada gambar. Setelah dilakukan proses penambangan, batu bara ini akan dihancurkan menjadi, pertama itu 50 mm, 20 sampai 50 mm, hingga sampai minus 0,5 mm. Nah, di sini crushing atau peremukan memperkecil ukuran batu bara agar mempermudah ditangani dan sesuai spesifikasi pasar. Selanjutnya screening atau penyaringan, memisahkan batu bara menjadi beberapa fraksi ukuran yang dibutuhkan industri tertentu, misal 0,50 mm, 50 sampai 100 mm, dan lain-lain. Nah, selanjutnya itu ada washing atau pencucian batu bara. Nah, setelah proses peremukan atau penyaringan, nah, batu bara sendiri akan dilakukan pencucian karena untuk mengurangi pengotor seperti tanah, batuan, sulfur, dan juga abu. Setelah dilakukan pencucian, batu bara ini akan melewati proses yaitu namanya dewatering atau pengeringan. Setelah dicuci, batu bara masih basah sehingga dilakukanlah pengeringan atau dewatering. Selanjutnya itu blending atau pencampuran. Nah, batu bara yang telah melalui proses pengeringan atau dewatering dilakukan pencampuran untuk memperoleh kualitas yang konsisten. Setelah melalui proses blending atau pencampuran, batu bara akan dibawa ke suatu tempat dengan stockpiling atau penumpukan stok di stockpile. Batu bara yang telah memenuhi spesifikasi akan disimpan di stockpile. Nah, selanjutnya batu bara akan di-loading dan transport, pemuatan, dan juga pengiriman ke tujuan pasar dengan menggunakan biasanya transportasi kendaraan darat lainnya. Nah, selanjutnya kita beralih ke bahan galian logam. Nah, salah satunya adalah nikel laterite yang paling banyak di Sulawesi Tenggara. Metode yang digunakan yaitu metode tambang terbuka, yaitu metode open pit. Ini adalah metode pertambangan untuk mengekstraksi batuan atau mineral dari permukaan bumi dengan membuat lubang besar terbuka di tanah. Nah, pada proses pengolahan setelah proses penambangan dari open pit mining itu hampir sama dengan batu bara, namun di sini lebih ringkas, yaitu pengolahannya peremukan.
Biji nikel itu atau dihancurkan dengan hammer mill atau jaw crusher agar ukurannya lebih kecil. Terus cleaning atau pengayakan, memisahkan ukuran biji sesuai kebutuhan proses lanjutan. Selanjutnya drying, pengeringan. Biji dikeringkan untuk menggunakan air, penting untuk proses pirometalurgi. Di sini prosesnya setelah abang, lalu proses peremukan, pengayakan, screening, pencucian, hingga buttering, lalu sampai digunakan. Nah, tahap utama dari nikel ini adalah yang pertama pengeringan atau kalsinasi, menghilangkan air dan volatil pada rotary kiln. Terus reduction atau reduksi, mengubah mineral besi dan nikel menjadi bentuk logam. Smelting atau peluburan, biji dilebur dalam electric furnace. Nickel, pig iron, nickel. Terus yang terakhir refining atau pemurnian untuk mencapai kadar yang diinginkan industri baja tahan karat atau yang dikenal dengan stainless steel. Mungkin itu saja dari saya. Saya Alia Ujanatin pamit undur diri. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.